Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Jamila Tanjung dalam pembelajaran ekonomi secara online atau daring. Saya mendoakan agar Ananda ada dalam keadaan sehat walafiat dan doakan juga Ibu semoga sehat-sehat dalam menjalankan aktivitas mengajar. Adapun materi kita adalah jurnal umum atau general journal. Sebelum kita sampai kepada materi jurnal umum, saya mau menjelaskan bahwa jurnal itu terbagi dua. Yang pertama, jurnal umum atau general journal ditujukan kepada perusahaan yang sederhana, seperti perusahaan jasa. Sedangkan jurnal khusus atau spesial jurnal ditujukan kepada perusahaan dagang. Jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Setelah dianalisis, transaksi akan dicatat dalam jurnal umum. Hasil analisis berkaitan dengan dua akun, yaitu akun yang dicatat di sisi debit dan akun yang dicatat di sisi kredit. Pada jurnal dicatat pula nilai transaksi dan keterangan singkat tentang transaksi. Jadi, jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Seterusnya, fungsi jurnal umum. Beberapa fungsi jurnal umum adalah sebagai berikut. A. Fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan harus dicatat dalam jurnal. B. Fungsi historis. Jurnal umum dicatat secara kronologis dengan membukukan transaksi yang dilakukan sesuai urutan waktu terjadinya. Misalnya, transaksi tanggal 5 Januari 2020 dicatat lebih dahulu dibandingkan transaksi tanggal 10 Januari tahun 2020. C. Fungsi analisis. Untuk menentukan nama akun, jumlah yang dicatat, dan sisi mana debit atau kredit pencatatan dilakukan, bukti transaksi dianalisis terlebih dahulu. Hasil analisis tersebut kemudian dicatat pada jurnal umum. D. Fungsi instruktif. Jurnal umum merupakan sekumpulan instruksi atau perintah. Akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal umum, termasuk perintah untuk mendebit dan mengkredit akun-akun pada jurnal. Jika instruksi jurnal umum tidak diikuti, akan terjadi kesalahan pengisian akun. E. Fungsi informatif. Jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan nilai uang pada suatu transaksi. Akun neraca umumnya muncul lebih dahulu dengan urutan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Akun laba rugi kemudian dicatat dengan urutan pendapatan dan beban. Kalau kita menulis mengenai nomor-nomor akun daripada perkiraan aktiva atau aset itu dimulai dari satuan, kemudian kewajiban dari duaan, ekuitas atau modal dari tigaan, pendapatan dari empatan, dan beban dari limaan. Sedangkan untuk penentuan bertambah dan berkurangnya, perhatikan lagi pada gambar. Aktiva apabila bertambah masuk di kolom debit, dan apabila berkurang masuk di kolom kredit. Kewajiban apabila bertambah masuk di kolom kredit, dan apabila berkurang masuk di kolom debit. Modal atau ekuitas apabila bertambah masuk di kolom kredit,
dan apabila berkurang, masuk di kolom debit. Pendapatan apabila bertambah, masuk di kolom kredit, dan apabila berkurang, masuk di kolom debit. Dan beban apabila bertambah, masuk di kolom debit, dan apabila berkurang, masuk di kolom kredit. Mekanisme debit dan kredit. Kaidah debit dan kredit dan saldo normal dari berbagai akun dapat diiktisarkan sebagai berikut. Aktiva bertambah masuk ke kolom debit, dan apabila berkurang masuk ke kolom kredit, sehingga saldo normal daripada aktiva adalah sebelah debit. Kewajiban bertambah masuk di kolom kredit, dan apabila berkurang masuk di kolom debit, sehingga saldo normal daripada kewajiban adalah kredit. Ekuitas pemilik atau modal bertambah masuk ke kolom kredit, dan apabila berkurang masuk ke kolom debit, sehingga saldo normal daripada modal adalah kredit. Pendapatan bertambah masuk di kolom kredit, dan apabila berkurang masuk di kolom debit, sehingga saldo normal daripada pendapatan adalah sebelah kredit. Beban bertambah masuk di sebelah debit, dan apabila berkurang masuk di kolom kredit, sehingga saldo normal daripada beban adalah sebelah debit. Bentuk jurnal umum. Kita lihat kolom-kolomnya atau bentuknya itu sama, tanggal, kemudian kode bukti pembukuan, akun, keterangan, referensi, debit dan kredit. Kita perhatikan langkah-langkah pembuatan jurnal umum. Langkah pertama, catatlah tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti transaksi. Langkah kedua, isilah kolom kode bukti pembukuan dengan nomor bukti transaksi. Langkah ketiga, pada kolom akun atau keterangan ditulis nama akun-akun yang mengalami perubahan akibat transaksi. Langkah 4, isilah kolom debit dan kredit sesuai dengan nilai transaksinya. Inilah transaksinya tanggal 2 Maret tahun 2020. Nyonya Poppy menginvestasikan uang pribadinya ke perusahaan sejumlah 300 juta rupiah untuk modal usahanya. Tanggal 3 Maret tahun 2020, membeli secara kredit dari toko abadi perlengkapan salon seharga 25 juta rupiah. Tanggal 4, dibayar sewa ruangan untuk 1 bulan seharga 20 juta rupiah. Tanggal 5 Maret, orkes simfoni dirias untuk keperluan pentas. Kepada mereka difakturkan untuk ditagih layanan servis seharga 38 juta. Tanggal 7 Maret, membeli peralatan secara tunai seharga 150 juta rupiah. Tanggal 9 Maret, dibayar berkas gaji karyawan salon seharga 7.500.000 rupiah. Tanggal 12 Maret, dibayar utang berkas seharga 20 juta rupiah. Tanggal 14 Maret, diterima berkas hasil pekerjaan salon yang telah selesai dikerjakan sebesar 19 juta rupiah. Diminta, buatlah jurnal umum dari Nyonya Poppy. Sekarang kita membahas analisis bukti transaksi. Pada tanggal 2 Maret tahun 2020, Nyonya Poppy menginvestasikan uang pribadinya ke perusahaan sejumlah 300 juta rupiah untuk modal usahanya. Maka analisis bukti transaksi. Aset berupa kas bertambah, masuk ke kolom debit. Ekuitas berupa modal bertambah, masuk ke kolom kredit.
Setelah transaksinya dianalisa, maka masuklah kita ke jurnal umum. Inilah dia kolom daripada jurnal umum. Di atas dibuat nama daripada perusahaannya. Di sini namanya adalah Salon Cantik. Kemudian di bawah daripada Salon Cantik jurnal umum. Periode 31 Maret tahun 2020 dalam ribuan. Kenapa dia periodenya dibuat tanggal 31 Maret? Karena jumlah hari pada bulan Maret adalah 31. Kalau dia bulan April, yaitu tanggal 30 April. Kalau dia bulan Februari bisa saja 28 Februari. Kalau dia tahun kabisat bisa juga 29 Februari. Oke, masuklah kita ke kolom tanggal. Penulisan kolom tanggal kita buat penulisan pada akuntansi itu dimulai dari tahunnya, kemudian bulan, seterusnya tanggal. Di sini transaksinya yaitu tanggal 2 Maret tahun 2020, di mana kas sebelah debit dengan nomor referensi atau nomor akun 101 sejumlah 300 juta rupiah di sebelah debit. Dan di sebelah kredit adalah modal. Kenapa dia agak digeser dia ke sebelah kanan? Karena pada penulisan tata buku dulu ini ditulis kata pada modal. Tapi sekarang udah dihapus padanya, seolah-olah ada kata pada. Sehingga dia bergeser yaitu pada modal. Jadi modalnya di sebelah kredit dengan nomor referensi 301 sejumlah 300 juta rupiah di sebelah kredit. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 3 Maret tahun 2020. Membeli secara kredit dari toko abadi perlengkapan salon sejumlah 25 juta rupiah. Maka analisis bukti transaksi aset berupa perlengkapan bertambah, masuk ke kolom debit. Kewajiban berupa utang usaha bertambah, masuk ke kolom kredit. Sehingga jurnal pada tanggal 3 Maret tahun 2020 adalah perlengkapan dengan nomor referensi 104 di sebelah debit 25 juta rupiah. Kemudian di sebelah kredit utang usaha dengan nomor referensi 201 seharga 25 juta rupiah. Pada tanggal 4 Maret tahun 2020, dibayar sewa ruangan untuk kegiatan salon sejumlah 20 juta rupiah untuk masa 1 bulan. Maka analisis bukti transaksi modal berkurang dengan timbul nama akun yang disebut dengan beban sewa. Karena setiap pembayaran kalau dia sewa, maka timbul beban akun sewa. Kalau dia pembayaran rekening listrik, maka timbul beban listrik. Kalau dia pembayarannya adalah iklan, maka timbul beban iklan. Jadi di sini beban sewa bertambah, masuk ke kolom debit. Sedangkan untuk aset, kasnya berkurang, maka masuk ke kolom kredit. Maka jurnal umum pada tanggal 4 Maret tahun 2020, beban sewa dengan nomor referensi 502 masuk ke sebelah debit seharga 20 juta rupiah. Dan kas di sebelah kredit dengan nomor referensi 101 di sebelah kredit seharga 20 juta rupiah. Transaksi pada tanggal 5 Maret tahun 2020, Orkes Simfoni dirias untuk keperluan pentas kepada mereka difakturkan untuk ditagih layanan servis sejumlah 38 juta rupiah. Maka analisis bukti transaksi, karena dia difakturkan berarti belum lagi diterima hasil layanan tersebut, sehingga asetnya bertambah berupa piutang usaha, masuk ke kolom debit.
Di sini ada layanan servis sehingga menambah modal. Penambahan modalnya menambah akun pendapatan usaha, boleh pendapatan jasa bertambah, masuk ke kolom kredit. Maka jurnal umum pada tanggal 5 Maret tahun 2020 piutang di sebelah debit dengan nomor referensi 102 sejumlah 38 juta rupiah. Pendapatan jasa dengan nomor referensi 401 di sebelah kredit seharga 38 juta rupiah. Pada tanggal 7 Maret tahun 2020, pembelian peralatan perkas 150 juta rupiah. Maka analisis bukti transaksi, aset berupa peralatan bertambah, masuk ke kolom debit. Aset berupa kas berkurang, masuk ke kolom kredit. Sekarang kita lihat yaitu masuklah dia ke kolom jurnal umum. Tanggal 7 Maret tahun 2020. Peralatan di sebelah debit dengan nomor referensi 102 seharga 150 juta rupiah. Kas di sebelah kredit dengan nomor referensi 101 seharga 150 juta rupiah. Pada tanggal 9 Maret tahun 2020, dibayar perkas gaji karyawan sejumlah 7.500.000 rupiah. Maka analisis bukti transaksi, karena terjadi pembayaran mengurangi modal, maka timbullah akun beban gaji bertambah, masuk ke kolom debit. Aset berupa kas berkurang, masuk ke kolom kredit. Sehingga jurnal umum pada tanggal 9 Maret tahun 2020, beban gaji karyawan di sebelah debit dengan nomor referensi 511 seharga 7.500.000 rupiah. Kas di sebelah kredit dengan nomor referensi 101 seharga 7.500.000 rupiah. Pada tanggal 12 Maret tahun 2020, dibayar utang perkas seharga 20 juta rupiah. Maka analisis bukti transaksi, kewajiban berupa utang usaha berkurang, masuk di kolom debit. Aset berupa kas berkurang, masuk di kolom kredit. Sehingga jurnal umum pada tanggal 12 Maret tahun 2020, utang usaha di sebelah debit dengan nomor referensi 201 seharga 20 juta rupiah. Kas di sebelah kredit dengan nomor referensi 101 seharga 20 juta rupiah. Pada tanggal 14 Maret tahun 2020, diterima perkas hasil pekerjaan salon yang telah selesai dikerjakan sejumlah 19 juta rupiah. Maka analisis bukti transaksi, aset berupa kas bertambah, masuk ke kolom debit. Karena terjadi penerimaan, maka pendapatan jasa timbul, masuk ke kolom kredit. Setelah kita menganalisis transaksi tersebut, maka jurnal umum dari tanggal 14 Maret 2020, kas di sebelah debit dengan nomor referensi 101 seharga 19 juta rupiah. Pendapatan jasa di sebelah kredit dengan nomor referensi 401 seharga 19 juta rupiah. Nah, inilah dia kolom daripada jurnal umum pada halaman 1. Judulnya yaitu Salon Cantik Happy. Jurnal umum periodenya 31 Maret tahun 2020, dibuat dalam ribuan. Halaman 1. Pada tanggal 2 Maret tahun 2020, kas pada modal seharga 300 juta rupiah. Tanggal 3 Maret tahun 2020,
perlengkapan pada utang usaha seharga 25 juta rupiah. Pada tanggal 4 Maret tahun 2020, beban sewa pada kas 20 juta rupiah, sehingga jumlah debit 345 juta rupiah di sebelah debit dan juga di sebelah kredit sejumlah yang sama, yaitu 345 juta rupiah. Seterusnya untuk jurnal umum halaman 2. Pada tanggal 5 Maret tahun 2020, beban sewa pada kas seharga 20 juta rupiah. Pada tanggal 7 Maret tahun 2020, peralatan pada kas seharga 150 juta rupiah. Pada tanggal 9 Maret tahun 2020, beban gaji pada kas seharga 7 juta 500 ribu rupiah. Pada tanggal 12 Maret tahun 2020, utang usaha pada kas seharga 20 juta rupiah. Yang terakhir, pada tanggal 14 Maret tahun 2020, kas pada pendapatan jasa seharga 19 juta rupiah. Sehingga jumlahnya dari lanjutan debit dengan kredit sama jumlahnya 345 juta rupiah. Di total semuanya dengan jumlah-jumlah tanggal-tanggal berikutnya, sehingga jumlahnya di debit dengan di kredit sejumlah 561 juta 500 ribu rupiah. Di sini saya melengkapi jurnal umum itu dengan pemakaian istilah akuntansi, walaupun tidak sesempurnanya, yaitu untuk jurnal umum atau general journal, tanggal, date, kemudian keterangan, explanation, referensinya tetap, debit jadi debit, kemudian kreditnya hanya pertukaran huruf K dengan huruf C. Kemudian tanggal 2 Maret tahun 2020, jurnalnya kas di debit atau cash dengan nomor referensinya 101 sejumlah 300 juta rupiah. Modal di kredit atau capital dengan nomor referensi 301 seharga 300 juta rupiah. Tanggal 3 Maret tahun 2020, perlengkapan atau supplies masuk ke kolom debit dengan nomor referensi 103 seharga 25 juta rupiah. Dan di sebelah kredit, utang usaha atau account payable dengan nomor referensi 201 seharga 25 juta rupiah. Tanggal 4 Maret tahun 2020, beban sewa atau rent expense dengan nomor referensi 501 masuk ke sebelah debit 20 juta rupiah. Dan di sebelah kredit kasnya atau cash, nomor referensi 101 seharga 20 juta rupiah. Maka jumlah debit dengan kredit 345 juta rupiah. Selanjutnya untuk halaman 2, tanggal 5 Maret, beban sewa di sebelah debit atau rent expense dengan nomor referensi 501 seharga 20 juta rupiah. Kas atau cash di sebelah kredit dengan nomor referensi 101 seharga 20 juta rupiah. Tanggal 7 Maret tahun 2020, peralatan atau equipment dengan nomor referensi 502 di sebelah kredit 150 juta rupiah. Kas atau cash dengan nomor referensi 101 di sebelah kredit seharga 150 juta rupiah. Tanggal 9 Maret tahun 2020, gaji karyawan atau salaries expense dengan nomor referensi 502 seharga 7 juta 500 ribu rupiah. Kas atau cash 101 seharga 7 juta 500 ribu rupiah. Tanggal 12 Maret, utang usaha atau account payable dengan nomor referensi 201 di sebelah kredit seharga 20 juta rupiah. Kas atau cash
dengan nomor referensi 101 di sebelah kredit seharga 20 juta rupiah. Tanggal 14 Maret tahun 2020, kas atau cash dengan nomor referensi 101 seharga 19 juta rupiah di sebelah debit. Dan pendapatan jasa atau pendapatan usaha, fee atau revenue dengan nomor referensi 401 di sebelah kredit seharga 19 juta rupiah. Sehingga total jumlah debit dengan kredit yaitu 561.500.000 rupiah. Maka demikianlah mengenai materi jurnal umum, baik pun dilengkapi dia dengan istilah-istilah akuntansi. Semoga bermanfaat bagi Ananda semuanya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.